Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita boleh beribadah merayakan Hari Jumat Agung di tahun 2020 ini, walaupun kita melaksanakannya di rumah masing-masing. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menaikkan doa permohonan kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu saat ini, memohon kasih dan kemurahan-Mu, agar Engkau berkenan mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus, baik kepada hamba-Mu, maupun kepada kami semuanya, yang telah siap untuk menerima firman-Mu ini. Kami mohon, ya Tuhan, terangilah hati batin kami, terangilah pikiran kami, karena kami percaya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, firman-Mu ini akan tertanam di hati kami, dan kami akan beroleh berkat kekuatan iman kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita baca di dalam ibadah Jumat Agung saat ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-21. Demikian dikatakan: sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, introitus kita pada saat ini dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, mungkin sering terjadi suatu hal dalam diri kita untuk mempertanyakan sesuatu. Termasuk seringkali ada orang yang bertanya, mengapa Allah saat menyelamatkan umat manusia atau saat mau menyelamatkan manusia harus melewati jalan sengsara? Mengapa harus melewati jalan salib? Apalagi bila diperhadapkan cara penyelamatan Allah ini dengan cara berpikir yang praktis dan jalan pintas.
Saudara-saudara, jika kita mau mendalami pertanyaan ini dan cara pikir ini, ada kemungkinan hal yang terkandung di dalamnya, yaitu seolah-olah semua kesalahan itu dapat ditimpakan kepada Tuhan. Dan manusia mau lari dari tanggung jawab atas segala perbuatannya, atas segala kesalahannya, atas segala dosanya. Saudara, bagaimana mungkin manusia yang menjauh dari Allah sehingga salah jalan, Allah yang disalahkan. Manusia yang tidak patuh pada perintah dan segala hukumnya dan segala firman-Nya, sehingga ia hidup tersesat dan menjadi susah. Allah yang disalahkan dan kepadanya ditimpakan penghakiman. Manusia yang mengikuti keinginannya sendiri dan memberontak kepada Allah. Allah yang dituduh sebagai biang kekacauan dan yang mengakibatkan penderitaan. Itulah manusia, saudara, suka lari dari tanggung jawab dan tidak mau mengakui kesalahannya, dan senang menimpakan atau melimpahkan kesalahan pada yang lain. Ini mengingatkan kita ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Adam atau manusia ketika ditanya oleh Allah, ia melempar kesalahan kepada Hawa atau perempuan itu. Ketika Hawa ditanya atau perempuan itu ditanya, ia melemparkan kesalahan kepada ular. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan seandainya Tuhan bertanya kepada ular itu, kira-kira apa jawabannya? Tetapi saudaraku, ini sesungguhnya gambaran keberadaan manusia yang tidak bertanggung jawab dan senang melempar kesalahan kepada orang lain, atau senang melempar kesalahan kepada yang lain. Dan tragisnya, yang sering menjadi sasaran akhir dari semua hal ini adalah Allah sendiri. Padahal saudara-saudara, kesusahan, penderitaan yang kita alami sesungguhnya diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri, oleh diri kita sendiri. Seperti firman Tuhan yang dikatakan dalam Yeremia pasal 5 ayat 23 dan 25. Tapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Manusialah yang menolak Allah, bukan Allah yang tidak berkenan kepada mereka. Umat Tuhan inilah yang menolak Tuhan, bukan Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Dan dalam Yeremia 5 ayat 25, kesalahanmu
menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Menjadi jelas saudara-saudara, bahwa apa yang menghambat kebaikan-kebaikan yang harus kita terima dalam kehidupan ini, sesungguhnya kita sendiri. Sesungguhnya karena dosa-dosa kita. Firman ini menegaskan mengapa penderitaan dan kesusahan menimpa umat Israel atau dapat menimpa orang. Umat Israel yang ditimpa kesusahan dan penderitaan pada masa itu, rupanya karena mereka melawan dan memberontak kepada Tuhan. Sederhananya, yang menghalangi dan menghambat kebaikan yang akan kita terima dari Allah dalam hidup ini karena dosa kita. Walaupun kita tahu ada yang rela menderita, ada yang mengalami kesusahan karena iman dan kesetiaan mereka kepada Allah atau kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, celakanya manusia yang telah jatuh dan terperangkap dalam jerat dosa ini tidak dapat menyelamatkan dirinya, apapun usahanya. Dan sesungguhnya yang harus dia terima dari konsekuensi perbuatan-perbuatannya itu adalah hukuman. Dan hukuman yang harus diterima itu adalah sifatnya kekal, penderitaan yang kekal. Saudara-saudara, peristiwa rangkaian jalan sengsara dan penyaliban Yesus memang di satu sisi adalah wujud dari kasih Allah kepada umat manusia. Tapi dari sisi yang lain sesungguhnya jalan ini harus ditempuh manusia dalam menerima hukuman karena dosa pemberontakannya kepada Allah. Tapi justru hukuman itu ditimpakan pada dirinya melalui anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Dalam bacaan kita tadi, ayatnya yang ke-21 dikatakan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudaraku, disinilah kita melihat bahwa untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia hanya dapat terjadi melalui inisiatif dari Allah sendiri. Hanya bisa terjadi dari pihak Allah, dan jalan itu adalah jalan salib. Saudara, dari 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan demikian kepada kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Menjadi jelas bagi kita saudara-saudara bahwa pendamaian itu terjadi karena inisiatif Tuhan. Menjadi jelas bagi kita
bahwa rekonsiliasi terjadi karena inisiatif Allah sendiri. Dan alasannya hanya satu, saudaraku, yaitu kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang diwujudkan itu agar terjadi pendamaian, agar terjadi penyelamatan, Dia harus melewati dan rela menjalaninya melalui kasih yang terajam, kasih yang terluka dan berdarah, kasih yang harus melewati kematian. Kasih inilah yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Ia dirajam, Ia terluka, Ia ditombak, dan harus rela mati di kayu salib untuk lebih menghayati semuanya ini. Semuanya ini, saudara-saudara, marilah kita melihat sejenak cuplikan penyaliban Kristus yang akan dilanjutkan dengan pujian NKB 85, karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh gelap, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita diderang, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saudara-saudaraku, jalan satu-satunya untuk pendamaian, untuk pemulihan hubungan dengan Allah, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu,
berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Artinya, percaya dan tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Juru Selamat kita. Karena dengan percaya, kita akan memperoleh selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Dari firman tadi juga, di dalam ayat 19, bagian akhir dikatakan, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini artinya saudara-saudara, bahwa berita pendamaian itu telah dipercayakan kepada murid-muridnya, kepada setiap pengikutnya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, dipercayakan juga kepada saudara dan kepada saya. Sebab itu, marilah kita menjadi saksi untuk berita kabar baik ini tentang anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui tindakan-tindakan nyata, melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik di dalam kehidupan ini, melalui tutur kata kita, melalui cara pikir kita yang mencerminkan keimanan kita kepada Kristus dan hati yang dipenuhi kasih Kristus, sehingga banyak orang yang percaya dan mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara, kabar baik penebusan Allah dalam Yesus Kristus, mau atau tidak mau, harus diberitakan, baik atau tidak baik keadaannya. Kita harus menyampaikan kabar baik ini. Tetapi saudara-saudara, kita diingatkan agar kita juga tetap merawat iman kita kepadanya, agar kita tetap merawat keyakinan kita kepadanya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang terdahulu, tapi pada akhirnya menjadi orang yang terkemudian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Jumat Agung. Amin.